Pemirsa, di penghujung tahun 2019 atau menjelang 2020, angin kencang dan gelombang tinggi terjadi di sejumlah wilayah. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai pantauan cuaca, kita akan bergabung bersama rekan Zakia Arfan yang akan membahasnya bersama Anggi Wandala Putra, Kepala Sub Bidang Peringatan Dini Cuaca BMKG. Silakan Zakia. Baik, Ade dan juga pemirsa, terima kasih. Memang kalau kita melihat udara beberapa hari ini hujan terutama di ibu kota begitu yang kita rasakan sudah mulai terjadi meskipun intensitasnya ini tidak terlalu lama. Dan ini juga sudah di beberapa wilayah angin kencang tadi seperti di Kebumen dan juga ombak yang tinggi. Kita akan membahas bersama dengan Kasubdit Peringatan Dini ada Mas Anggi Wandala. Mas Anggi, jadi bagaimana nih? Ini kan dikatakan begitu Desember sudah mulai masuk musim hujan. Betul. Nanti peaknya gitu, puncaknya di Januari. Kita mau melihat ini bagaimana, apakah ada pergerakan lagi? Baik. Boleh mungkin dijelaskan juga kepada pemirsa ini, Mas Baik, Anggi. saya akan coba awali dengan pantauan kondisi cuaca kita di siang hari ini. Jadi di depan kita ini ada gambaran citra satelit cuaca yang memantau kondisi cuaca secara real time. Nah, terlihat di layar bahwa daerah-daerah yang berwarna hitam ini artinya dia cukup kering. Tapi sebaliknya, daerah-daerah dengan gambaran berwarna hijau hingga orange ini artinya adalah daerah-daerah yang sedang mengalami curah hujan tinggi. Nah, kita bisa lihat di sekitar wilayah Jakarta, bagi masyarakat yang ada di Jabodetabek, kita bisa merasakan sejak tadi pagi, pada saat Car Free Day tadi pagi pun juga diguyur hujan. Mulai hujan turun ini ya. Nah, kita bisa lihat bahwa BMKG memantau banyak sekali cakupan awan hujan di sekitar wilayah Jabodetabek, dan artinya apa? Diperkirakan sepanjang hari ini wilayah Jakarta akan relatif cukup mendung, namun intensitasnya didominasi hujan ringan. Ini berbeda dengan minggu lalu ya. Kalau kemarin itu minggu lalu Sumatera tampaknya masih penuh dengan awan yang merah. Ini tapi ini sudah bergeser berarti. Ini artinya kondisinya cukup bagus ya, karena dalam 3 hari terakhir wilayah Sumatera dihantam dengan curah hujan yang sangat tinggi, bahkan juga bencana longsor dan juga banjir bandang cukup tinggi. Tetapi kewaspadaan ini bergeser ke arah mana timur. saja sekarang yang harus waspada? Kita bisa lihat di sini sekarang daerah-daerah tutupan awannya banyak sekali didominasi di Indonesia bagian timur. Tapi kita tidak lupakan wilayah Jawa ya Mbak ya. Karena dalam beberapa hari ke depan wilayah Jawa seperti nanti di tanggal 31, tanggal 1 Januari, hujan juga akan cukup tinggi di kawasan ini. Tetapi untuk hari ini kita bisa lihat kawasan-kawasan yang cukup dominan di Kalimantan Selatan ini juga perlu diwaspadai potensi hujan yang cukup tinggi. Selain itu juga di Sulawesi Tenggara. Di hari ini artinya dominasi hujan akan cukup tinggi dan kita khawatirkan juga bisa jadi muncul dampak bencana hidrometeorologi di wilayah-wilayah tersebut. Wilayah ini ya, ini yang harus diwaspadai 3 wilayah ini karena ini awannya sudah cukup besar dan juga merah begitu. Mas Anggi, kemudian ini kan biasanya tadi Anda katakan ya, ini untuk tingkat awannya sudah terbentuk tinggi. Kemudian bagaimana dengan gelombang tinggi ini, karena banyak yang berwisata, kemudian juga sering menjadikan pantai sebagai tempat destinasi ataupun juga untuk aktivitas nelayan sendiri. Selain pantauan hujan lebat, kita juga harus melihat bagaimana pada akhir tahun ini banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas di sisi laut, biasanya untuk liburan, wisata. Nah, ini perlu diwaspadai karena dari data yang ada tadi itu juga kita lihat sepanjang pesisir selatan Jawa ini kondisinya gelombang cukup tinggi. Kita bisa lihat ya, yang orange dengan warna orange ini dengan skala 2 hingga 3 meter. Ini untuk tingginya gelombang. Artinya ini sudah relatif berbahaya untuk kawan-kawan yang memang beraktivitas di pesisir ataupun di lautan, karena untuk kapal-kapal dengan tonase ringan ataupun kapal nelayan ini cukup berbahaya. Namun kita lihat beberapa spot misalnya di penyeberangan Merak Bakauheni ini nampak juga kondusif, masih berwarna biru, artinya gelombang cukup tenang dan masyarakat kita informasinya juga cukup baik ya untuk ini akan terjadi berapa lama, Mas? Karena mengingat kita kan ini ada yang mudik untuk Natal dan Tahun Baru, diperkirakan akan kembali mungkin di awal tahun atau di awal Januari mendatang. Ini apakah akan berlangsung seminggu? Ini atau? Kalau untuk gelombang memang perubahannya tidak secepat cuaca ya. Kalau kita lihat dari sebaran gelombangnya sendiri ini adalah gambaran yang akan kita lihat kurang lebih sepanjang akhir tahun. Walaupun ini adalah prediksi untuk hari ini. Nah, kalau kita lihat bahwa memang di sepanjang Laut Jawa, kemudian Laut Sulawesi, Laut Banda ini relatif masih cukup aman ya, tetapi kewaspadaannya justru ada dominan di wilayah selatan. Nah, tidak hanya di selatan Jawa, tapi juga di sepanjang selatan Sumatera, kemudian juga di Nusa Tenggara. Nusa Tenggara, Bali termasuk ya. Betul. Ini ya. Ini yang kita himbau juga, selain perubahan yang kita bahas di awal tadi, hujan akan meningkat di kawasan Indonesia bagian tengah, di sisi lain juga gelombang akan cukup tinggi. Sehingga kalau kita lihat masyarakat banyak sekali yang berlibur di sekitar wilayah Bali, Nusa Tenggara. Untuk bagian selatan perlu antisipasi saja bagaimana gelombang juga cukup meningkat bersama dengan potensi hujannya. Begitu. Baik. Selanjutnya kita akan melihat apalagi ini Mas Anggi, ini kan sudah gelombang tinggi. Kemudian curah
hujan nih, seperti Baik. apa? Ini cukup menarik ya. Saya akan kembali sedikit ke sini. Kita melihat ini ada dorongan massa udara sebetulnya dari utara. Dari utara ini. Baik. Ini kita bisa pahami bahwa sebetulnya Indonesia dalam beberapa waktu ke depan ini masih merupakan wilayah yang menampung pertemuan udara dari utara dan juga dari selatan. Artinya apa? Artinya apa? Indonesia akan berpotensi, artinya udara kita cukup basah, sehingga potensi hujan akan terus meningkat sampai bulan depan. Nah, ini adalah prediksi bulanan untuk potensi hujan di bulan Januari. Kemarin kita sempat bahas bahwa di Desember ini baru awal daripada periode musim hujan ya. Dan kita lihat banyak sekali potensi hujan, kilat, dan juga petir sepanjang pertengahan Desember. Dan sekarang kita perlu waspada akan potensi banjir. Nah, seperti dalam gambar ini kita lihat sekarang kawasan-kawasan yang berwarna kurang lebih kehijau-hijauan ini adalah daerah-daerah yang memang memiliki potensi hujan sangat tinggi. Oke, Baik. justru yang hijau dan kuning ini yang potensinya tinggi, yang merah seperti di bagian Aceh dan Sumatera Utara ini justru Berkurang. Oh, Betul. oke. Jadi itulah luasnya Indonesia dengan 3 karakteristik iklim menyebabkan bahwa tidak semuanya sebetulnya wilayah Indonesia ini dipicu ataupun sedang terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Kalau kita lihat sebarannya ternyata sepanjang pesisir utara Sumatera ini menunjukkan daerah-daerah yang cukup kering ya di sepanjang Januari. Tetapi kalau kita lihat konsentrasi hujannya ternyata ada di, akan saya coba bagikan. Yang pertama yaitu di sepanjang pesisir barat atau selatan Sumatera. Ini wilayah pertama yang akan terjadi hujan dengan intensitas cukup tinggi. Dan kita tidak boleh lupakan Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa ini adalah wilayah yang secara alamiah memiliki curah hujan tinggi. Karena Januari, Februari merupakan periode di mana kita akan menghadapi periode puncak musim hujan. Oke. Nah ini artinya kewaspadaan perlu tetap dijaga. Karena Januari, Februari Intensitasnya akan tetap tinggi atau justru semakin Januari, Februari ini akan semakin turun? yang perlu kita pointing sekarang adalah bahwa Januari, Februari akan terus meningkat. Sehingga kemungkinan besar dari peralihan dari Januari, Februari akan ada peak ataupun puncak musim hujan. Oke. Nah, ini akan cukup bervariasi, tetapi yang menjadi kewaspadaan adalah Desember menjadi signal awal, kemudian Januari, Februari kita agak waspada dengan limpahan air yang cukup besar yang saya sebutkan tadi dari monsun Asia, dan tidak hanya Jawa. Jadi kalau boleh saya lanjutkan, di sekitar wilayah Sulawesi, baik itu selatan, tenggara, tengah, kemudian juga daerah di sekitar wilayah Nusa Tenggara. Dan seringkali juga kita kurang perhatikan juga banyak, meskipun banyak sekali daerah hijau di wilayah Papua, tetapi Papua merupakan daerah yang memiliki potensi awan hujan ataupun secara musim juga cukup tinggi, sehingga waspada juga banjir bandang, longsor, dan lain sebagainya. Ini wilayah yang harus diwaspadai. Imbauannya apa berarti kalau kita tadi melihat dari pembentukan awan di beberapa wilayah tadi Mas Agi katakan sudah cukup besar, gelombang tinggi, kemudian juga untuk curah hujan hingga Januari mendatang. Apa imbauan untuk masyarakat Mas Agi mungkin terakhir? Ya. Yang pertama bahwa kalau kita lihat karakteristik cuaca di Desember ini, memang yang perlu kita waspadai adalah hujan yang durasi singkat tetapi curah hujannya sangat tinggi. Nah ini sempat terjadi hujan es di beberapa tempat, kemudian angin puting beliung. Tetapi nanti ketika menuju periode Januari, Februari, curah hujan ini bisa terjadi dengan periode yang cukup lama dan intensitas cukup tinggi. Ancamannya apa? Ancamannya yaitu potensi banjir biasanya yang cukup meningkat, termasuk juga ancaman banjir-banjir di urban ataupun kota-kota. Sehingga kita masih cukup waktu untuk mengecek gorong-gorong air ya, kemudian juga pohon-pohon yang sekiranya sudah rapuh kita bisa rapikan. Dan masyarakat yang memang tinggal di kawasan ataupun zona yang cukup rentan ini bisa waspada dan juga mengetahui bagaimana kalau terjadi misalnya banjir bandang harus evakuasi kemana begitu ya. Baik, berarti antisipasi ini harus dilakukan karena masih ada waktu hingga nanti Januari diperkirakan di sanalah puncak musim hujan akan terjadi begitu. Baik, Mas Agi terima kasih dan semoga pemirsa ini juga bermanfaat untuk Anda, mungkin bagi Anda yang memang punya rencana melaut begitu atau tinggal di wilayah-wilayah tadi yang disebutkan, antisipasi juga harus sudah mulai dilakukan. Terima kasih Mas Agi dan Ade, itulah tadi pembahasan kami. Kini kita kembali ke Ade Mulia di studio. Silakan Ade. Terima kasih Zaki Arfan atas ulasannya. Dan banjir di urban ataupun kota-kota. Sehingga kita masih cukup waktu untuk mengecek gorong-gorong air ya, kemudian juga pohon-pohon yang sekiranya sudah rapuh kita bisa rapikan. Dan masyarakat yang memang tinggal di kawasan ataupun zona yang cukup rentan ini bisa
waspada dan juga mengetahui bagaimana kalau terjadi misalnya banjir bandang harus evakuasi kemana begitu ya. Baik, berarti antisipasi ini harus dilakukan karena masih ada waktu hingga nanti Januari diperkirakan di sanalah puncak musim hujan 2020 akan terjadi begitu. Baik, Mas Agi terima kasih dan semoga pemirsa ini juga bermanfaat untuk Anda, mungkin bagi Anda yang memang punya rencana melaut begitu atau tinggal di wilayah-wilayah tadi yang disebutkan, antisipasi juga harus sudah mulai dilakukan. Terima kasih Mas Agi dan Ade, itulah tadi pembahasan kami. Kini kita kembali ke Ade Mulia di studio. Silakan Ade. Terima kasih Zakia Arfan atas ulasannya.